Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Kita berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Saya yakin dan percaya saudara sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan tempat untuk saudara beribadah saat ini. Mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya ajak kita semua, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk berkat-Mu yang kami boleh nikmati sampai dengan sore menjelang malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan untuk kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau membawa pujian, membawa penyembahan kami Tuhan. Biarlah itu semua boleh memuliakan Engkau Tuhan. Untuk itu saat ini kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Engkau urapi kepada setiap kami. Jamah setiap hati kami, jamah setiap pikiran kami Tuhan. Biarlah hati dan pikiran ini hanya tertuju kepada Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Saat ini kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, membawa nyanyian kami. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu, kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Amin. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Mari sekali lagi kata, pujilah aku Tuhan. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Mari setiap kita yang mengasihi Tuhan katakan, aku cinta padamu Tuhan. Amin. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi hosana, nyanyi hosana
Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari jemaat sekalian sama-sama katakan, ku nyanyi hosana, oh bagi Rajaku, haleluya. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau yang layak kami sembah Tuhan, disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku, oh di tahta. Kami muliakan dan ku agungkan, Kau layak, oh sembah. Lebih lagi di hadapan Tuhan, angkat tanganmu saudara, katakan hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, oh dan ku agungkan, Kau layak, oh ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kau yang kami muliakan, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak, Kau layak Kau yang layak, Kau layak disembah. Beri kemuliaan bagi Raja kami, beri kemuliaan bagi Raja kita. Engkau yang layak kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita mau lebih lagi bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat nyanyian ini. Mari kita mau kecap kebaikan Tuhan. Mari setiap kita yang merasa kebaikan Tuhan, mari dengan penuh sukacita katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah, amin, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Haleluya, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, amin. Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Mari saudara, lebih bersukacita lagi katakan, kecaplah dan lihatlah
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Katakan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Mari saudara sekali lagi katakan, syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Oh, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi katakan, selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita melebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Dan intinya kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Ini hidup kami bawa kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam
bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Mari sama-sama katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah. Mari sekali lagi katakan, sungguh besar, besar. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk korban-Mu Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Haleluya Yesus. Oh, dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku Tuhan, bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Dan henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan untuk korban-Mu yang sudah menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Engkau urapi kepada setiap kami Tuhan, karena Roh Kudus mulai memampukan setiap kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, berjumpa kembali kita di ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Bersama istri saya sampaikan shalom. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita di hari-hari ini. Kita akan segera masuk dalam pendalaman Alkitab kita dan membaca kitab Wahyu. Pasal yang kelima ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, Ya, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. ya,
Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa Ya. dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Nah, itu suasana surga. Di dalam Wahyu pasal 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat. Aku melihat, kata Rasul Yohanes. Jadi Rasul Yohanes itu melihat suasana surga. Seperti apa suasana surga? Ya seperti tadi yang dibacakan. Ada pujian, ada penyembahan, ada suasana kekudusan. Ya, di sana berlaksa-laksa, kata firman Tuhan, berdiri memuji Tuhan. Baca ayat yang ke-11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, Ya, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa. jumlah mereka berlaksa-laksa. Ini suasana surga. Terus Dan beribu-ribu laksa. beribu-ribu laksa. Terus Katanya dengan suara nyaring, Ya. anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan Ya. kekuatan dan hormat Ya. dan kemuliaan dan puji-pujian. ya. Dan tadi Wahyu 4 diulangi, Wahyu 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat, Ya. sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Aku melihat. Wow. Jadi Rasul Yohanes ini melihat sorga. Masih di bumi dia. Di Pulau Patmos. Tapi dia diizinkan Tuhan melihat sorga. Dan tadi dikatakan di ayat yang ke-13, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, perhatikan, dan yang di bumi. Nah, ya, di bumi ini kita. Di sorga ada pujian penyembahan, ya, ada nyanyian baru, ada suasana kekudusan, tapi bukan hanya makhluk di sorga, tapi juga di bumi ini kita. Dan di bawah bumi. Di bumi. Jadi kita diberi kesempatan, kalau Tuhan izinkan, seperti Rasul Paulus. Dia masih di bumi, tapi dia dibawa ke langit ketika dia bisa melihat sorga. Tapi disuruh turun lagi ke bumi, ya, untuk bersaksi bahwa itu sorga, suasananya luar biasa. Di sorga dan di bumi. Kita masih di bumi, masih hidup di dunia. Tapi kita harus bisa melihat, merasakan suasana sorga. Gimana caranya melihat, merasakan? Ketika kita bangun, kita puji menyembah Tuhan, sujud dengan pakaian kudus. Artinya dalam kesucian, dalam perdamaian dengan Allah. Itu suasana sorga. Suasana sorga turunlah. Ada lagunya tuh. Suasana sorga turunlah. Suasana sorga yang turun. Jadi kita masih di bumi. Nanti kalau sudah di sorga ya sama. Siang malam. Udah ada orang permisi ya Pak. Saya mau cepat-cepat ke tempat kuliah saya ya. Pak, mau cepat-cepat ya. Saya mau jalan-jalan Pak. Saya mau belanja.
Ini ada orang bilang, Pak Pendeta sebentar jangan khotbah lama-lama ya. Saya mau weekend dulu ya. Ya. Di sana gak ada siang malam, gak ada orang kerja, gak ada penjual obat, sales, gak ada sana. Semua kerjanya apa? Melayani yang ada di atas tahta itu, Allah yang maha besar. Jadi kalau kita mau nanti menikmati itu di bumi ini, kita harus selalu bersuasana sorga. Puji Tuhan. Nah, dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan itu tegas juga seperti di bumi. Jadilah kehendakmu seperti di sorga dan seperti di bumi. Jadi suasana sorga seperti itu jadi di bumi. Matius 6 ayat 10. Semua mau ke sorga? Mau. Nah itu makanya harus tahu ini, belajar. Oh ini suasana sorga seperti itu, ya, supaya kita juga nanti tahu kita harus bagaimana supaya bisa ke sorga. Datanglah kerajaanmu, Ya. jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah di bumi seperti di sorga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di bumi. Ya. Seperti juga di sorga. Jadi sorga turun ke dunia. Yesus pernah berkata tentang dirinya, kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Karena dia itu rajanya sorga. Raja sorga yang turun ke dunia. Menjadi rupa manusia, hamba, budak yang mati di atas kayu salib. Ketika diadili oleh Pilatus, dikatakan oleh Pilatus, apakah engkau raja orang Yahudi? Ya, apa jawab Tuhan? Engkau yang mengatakan. Tapi kerajaanku bukanlah kerajaan di bumi. Kerajaan sorga itu kerajaanku. Aku sebetulnya rajanya itulah. Kemudian dia tidak bilang sama Pilatus, aku itu rajanya sorga. Kerajaanku bukan dari bumi. Di dalam tuduhan apapun, dalam bentuk apa saja yang diajukan oleh Pilatus tentang hidupnya dia, tuduhan sampai dia dibawa ke mahkamah Pilatus itu, dia tidak menjawab satu patah kata. Yesus itu bungkem, tidak ngomong. Tapi untuk pertanyaan Pilatus, engkaukah raja orang Yahudi? Itu dia jawab. Karena Yesus tidak bisa menyangkal dirinya bahwa dia adalah raja. Yesus yang kita punya sembah adalah raja di atas segala raja. Puji Tuhan. Ada ditulis di Alkitab. Mari baca ya. Wahyu 19 ayat yang ke-16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Tuang di atas segala tuang. Baca lengkap dari ayat yang ke-11. Lalu aku melihat sorga terbuka. Aku melihat surga terbuka. Ini dilihat lagi oleh siapa? Rasul Yohanes. Lanjut. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, Ya, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. ya. Siapa yang setia dan yang benar? Yesus Kristus. Terus, Ia menghakimi dan berperang dengan adil, ya, dan matanya bagaikan nyala api, ya, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, ya, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, ya. kecuali ia sendiri. Oh, puji Tuhan. Terus, Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah,
dan namanya ialah Firman Allah. Siapa dia firman Allah? Yesus Kristus. Oh, Rasul Yohanes melihat. Ya, lanjut. Dan semua pasukan yang Ya. di sorga mengikuti dia. Semua pasukan di sorga mengikuti dia. Terus, Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. ya, Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. ya, Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. ya, Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, ya. yaitu kegeraman murka Allah yang Ya. maha kuasa. Terus, Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, Ya. yaitu Raja segala raja Raja segala raja. dan Tuan di Tuhan, atas segala di Tuan. atas segala Tuhan. Jadi Pilatus dijawab begitu sama Tuhan. Engkau yang mengatakan. Dari semua tuduhan tidak dijawab. Tuduhan apa, dia tidak jawab. Kecuali satu, engkau raja. Makanya pada salib Tuhan ditulis apa? Raja orang Yahudi. Ya, itu Tuhan. Berbahagia sekali kita boleh melayani Tuhan di bumi ini. Tadi dibilang semua yang ada di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Dan kita yang ada di bumi ini harus bisa melihat sorga dan harus bisa bersuasanakan sorga. Ya. Makanya doa Bapa kami, Tuhan ajarkan seperti di sorga juga di bumi. Jadi sorga itu terhubung dengan bumi. Yakub pernah bermimpi ketika dia lari dari kakaknya Esau karena dia ngambil berkat sulungnya. Dia lari dan satu waktu dia tidur di Betel pakai bantal batu dan dia mimpi ada hubungan dengan sorga. Lalu Yakub berkata, luar biasa, rupanya ini pintu gerbang sorga. Apa yang kita lakukan di dunia akan terikat di sorga, kata Tuhan. Apa yang kita buat di dunia terikat di sorga. Apa yang kita lakukan sini? Pujian, penyembahan, tersungkur, nyanyian kudus, terikat di sorga. Apa yang kau lakukan di bumi itu terikat, terhubung. Dalam Tawarik dikatakan mata Tuhan itu mengawasi seluruh bumi. Siap kasih kekuatan siapa yang lemah. Tuhan itu baik. Ya, luar biasa bagi kita. Nah, di dalam ayat 9 dari Matius 6, dalam susunan doa Bapa kami itu, mari kita baca. Karena itu berdoalah demikian. Ya, Bapa kami yang di sorga, ya, dikuduskanlah namamu. dikuduskan namamu. Bukan minta dulu. Biasanya kita tidak pakai doa Bapa kami, langsung saja, Tuhan saya ingin makan ini hari saya belum makan. Tuhan saya mau beli baju baru, langsung itu the point. Tidak. Tuhan Yesus ajarkan nomor satu, ajarkan pujian. Muliakan Allah dulu, kuduskan namamu. Nah, ya toh, dikuduskan namamu. Terus Datanglah kerajaanmu. datang kerajaanmu, dikuduskan namamu. Jadi nama Tuhan itu nama yang kudus. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, dari sorga mulia. Itu nama yang kudus. Pertanyaannya kita, apakah
kita berseru nama Yesus, hidup kita kudus atau tidak? Apakah kita berseru nama Yesus itu kita hidup dalam mentaati perintah-perintahnya atau tidak? Karena Tuhan berfirman Matius 7, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan itu masuk dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang mentaati perintah Tuhan. Itu yang masuk sorga, namanya kudus. Lalu kita yang berseru Yesus itu kudus tidak hidup kita? Makanya diajarkan oleh Timotius, setiap orang yang mau menyebut nama Tuhan wajiblah meninggalkan kejahatan. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, Ya, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. siapa kepunyaannya? Lanjut. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Kalau saudara tidak mau meninggalkan kejahatan, senang masih berbuat dosa, tidak layak saudara menyebut nama Yesus. Ada banyak orang, tadi Tuhan bilang berseru nama Tuhan, 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 Tuhan. Siapa dia? Orang yang mengusir setan, orang yang bernubuat, orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi apa? Tidak taat kepada firman Tuhan. Aku tidak kenal kamu, kata Tuhan. Satu waktu murid-murid Tuhan berkata kepada Tuhan, Guru, itu mereka itu satu kelompok orang. Mereka itu mengusir setan demi namamu. Suruh hentikan, suruh berhenti. Tuhan bilang, tidak usah. Ya, jadi mereka mengusir setan, tapi tidak hidup benar. Makanya Matius 7 tadi mengatakan, yang kita sudah baca belum? Baca Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Artinya melakukan kehendak Bapa itu apa? Kehendak Bapa itu kebenaran. Ya, berarti orang yang hidup benar, hidupnya kudus. Melakukan itu orang yang hidup kudus, kata Petrus. Kamu mentaati kebenaran, maka kamu menyucikan diri, hidup kudus. Itu yang layak berseru Tuhan, Tuhan. Karena Bapa kami, Tuhan ajarkan namamu kudus. Lah nama yang kudus dipanggil oleh orang yang tidak kudus. Tidak cocok toh. Betul ya? Nah, hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, sesudah kita memuliakan Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ya lah, ku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib, ajaib Tuhan. Kalau sudah, silakan. Bapak, saya ini mau makan. Tidak ada makanan, Bapak kasih makanan. Kasih makanannya yang banyak sekali. Sampai seminggu udah habis-habis ya Bapak. Nah, Tuhan ajar kita apa? Baca sekarang. Nah, dalam doa Bapa kami, ayat 11 dari Matius 6. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan yang secukup-cukupnya. Manusia paling banyak makan satu hari berapa kali? Hah? 3, betul toh? Satu hari makan 3 kali. Ada yang bisa makan 6 kali? Bisa? Bisa. Itu rakus. Ya, makan 6 kali sampai perutnya. Kalau macam saya, usia sudah lanjut, makanya kalau terlalu banyak tidak enak malah. Jadi makanan kami tidak banyak. Tidak rakus, tidak boleh rakus. Ya,
Makanan kami secukupnya, artinya Tuhan tahu kita harus bisa bersyukur. Tuhan tidak ajar kita apa? Rakus. Ya. Ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Ya. seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, kalau mau masuk surga, mau melihat suasana surga itu jadi kenyataan di dalam hidup kita, maka di bumi harus ada suasana surga. Saling mengampuni, saling memaafkan. Ampunilah kesalahanku seperti aku mengampuni kesalahanmu. Saling memaafkan. Kalau istrinya lagi tidak betul, suaminya ya marah juga, repot kita berkelahi. Yang satu petinju Mike Tyson, yang satu petinju Muhammad Ali yang sudah tua itu, tidak tahu masih hidup tidak. Ya, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau engkau kecewa, saya minta maaf lah, ya. Tapi yang pastilah, papi ini tidak pergi mana-mana. Saya tidak bisa bawa pesiar kamu dan anak-anak. Papi ini sedang melayani pekerjaan Tuhan, tidak kemana-mana. Tidak nakal-nakal. Nah, maafkan saya ya. Lalu istri dengar suami sudah merendah, sudah minta maaf. Istrinya juga harus merendah. Sudahlah papa, tidak usah ditaruh di hati. Ya lain kali, yang penting kamu melayani Tuhan di gereja. Aduh, bagus sudah. Gitulah mestinya ya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni. Baca. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Ampunilah kami akan kesalahan kami. seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini doa Bapa kami, ampunilah aku Tuhan seperti aku juga mau mengampuni orang. Jadi ampunilah saya Tuhan seperti aku juga mau mengampuni. Jadi kalau kita tidak mengampuni orang di dunia ini, kita juga tidak diampuni. Kalau dosa kita tidak diampuni, masuk di mana? Mati dalam dosa, masuk di mana? Tidak lihat suasana sorga. Jadi suasana sorga itu tidak ada orang bermusuhan. Di sorga itu tidak ada musuhan, kompak. 24 tua-tua, 4 makhluk kompak, berlaksa-laksa makhluk di situ kompak, serentak menyanyikan nyanyian pujian, serentak mereka katakan amin, serentak juga 24 tua-tua tersungkur menyembah. Dan 24 tua-tua itu juga serentak membuka mahkota kemuliaan mereka, kebanggaan mereka, dibuka serentak. 24 tua-tua langsung buang, tidak diletakkan pelan-pelan, sayang ya ini mahkota, dilemparkan. Jadi di sorga itu tidak ada orang yang bangga-bangga, kepala besar, waduh saya ini, nggak ada. Cari pujian di sana, tidak ada. Jadi kalau kita di sini belajar merendah, sujud, tersungkur, membuang segala-galanya, Tuhan, saya bukan apa-apa Tuhan. Ini saya dipakai Tuhan karena saya mendapat kemurahan, bukan karena saya hebat, bukan. Zakaria mengatakan itu. Bukan oleh kuat dan gagah manusia, melainkan rohku semuanya akan jadi. Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicara ia, katanya, Ya. inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Ya. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan Ya. dan bukan dengan kekuatan,
melainkan dengan rohku, Nah, firman Tuhan semesta alam. melainkan dengan rohku, bukan keperkasaan. Dilemparkan itu mahkota emas. Ya, itu suasana surga. Ya. Jadi bukan di sini. Aku pemimpin pujian terbaik, aku pendeta yang terbaik, aku singers penyanyi yang terbaik. Di surga itu semua rendah hati, sujud, menyembah dalam pakaian apa? Putih. Makhluk di surga itu semuanya berpakaian putih. 24 tua-tua pakaiannya apa? Putih. Kudus, kudus itu. Pakaian putih. Itu suasana surga. Ya. Pakaian yang putih. Ya. Makanya jemaat Sardis dikasih tahu sama Tuhan. Kalau kamu bisa menjaga pakaian putih, kamu tidak dihapus dari kitab kehidupan. Atau dengan kata lain masuk surga. Tapi kalau pakaian putihmu tidak dijaga, aku hapus namamu dari kitab kehidupan, tidak masuk surga. Itu suasana surga. Rendah hati, tersungkur, membuang mahkota, segala kebanggaan, nggak cari pujian. Nah kalau di dunia ini kita masih bersuasana sikut menyikut, mencari pujian, siapa yang paling. Nah apakah itu masuk surga? Apa itu suasana surga yang ditarik ke bumi? Tidak. Ya, saling memaafkan. Di dunia ini suami istri, suaminya duduk sana, mukanya ke kanan, istrinya ke kiri. Pulang berdamai ya, damai. Ambillah tangan. Ya, pegang-pegang. Sorry ya, maafkan ya kalau kamu kecewa ya. Saya usahakan nanti lain kali tidak mengecewakan. Amin. Baku damai. Itu suasana surga. Pakaian putih. Putih apa? Bersih. Baca Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Ya. Aku tidak akan menghapus namanya dari Ya. kitab kehidupan. Aku tidak menghapus namanya dari kitab kehidupan. Pakaian putih. Putih. Terus Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku Ya. dan di hadapan para malaikatnya. ya, ini penghuni sorga. Pakaian putih. Apa pakaian putih yang dari kain ini? Tidak. Pakaian menunjuk kelakuan hidup yang putih, yang kudus. Tadi kita sudah dengar, siapa yang berseru nama Tuhan, wajiblah meninggalkan kejahatan. Artinya hidup benar dan hidup kudus. Sebab ada orang berseru Tuhan, Tuhan tidak masuk surga. Tidak dikenal. Sudah mengusir setan demi nama Tuhan, sudah bernubuat, tidak dikenal Tuhan. Karena hidupnya tidak benar. Tidak melakukan kehendak Bapa. Kan tadi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di sorga seperti di bumi. Kehendak Bapa itu apa? Firman. Kembali ke Alkitab saudara. Kembali ke firman Allah. Itu kehendak Bapa. Jadilah kehendakmu, taati kehendak Tuhan itu seperti di sorga, di bumi yang sama. Ya. Namanya kudus, tinggalkan kejahatan. Pakaiannya putih. Ya, Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan. Ya, lenan halus berkilau-kilauan. Dan yang putih bersih.
putih dan bersih. Itu pakaiannya apa? Pakaiannya apa? Mempelai wanita. Orang yang masuk pesta nikah anak domba. Betul ya? Baca lanjut. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar Perbuatan benar dari orang-orang kudus. orang kudus. Lenan halus itu perbuatan benar dari orang-orang kudus. Jadi di sorga itu pakaian lenan halus, perbuatan benar. Nah kalau di sini kita itu tidak benar bagaimana? Tidak benar dalam kehidupan nikah. Punya istri lebih dari satu. Tidak beristri lebih dari satu, tapi punya hubungan yang tidak baik dengan perempuan lain yang bukan istrinya. Ada istrinya. Itu juga tidak bagus namanya. Tidak masuk surga. Pakaian lenan halus putih berkilau-kilauan. Perbuatan benar. Ya. Tidak menipu, tidak melakukan kejahatan. Makanya dari bumi ini kita belajar berseru nama Tuhan, tinggalkan kejahatan. Jadilah suasana sorga. Suasana sorga harus turun kehidupan. Hidup yang benar, pakaian putih. Sebab di sana orang jubahnya semua putih loh. Nggak ada yang baju hitam di sana. Nggak ada. Coba cari kalau ada dapat ayatnya. Orang di surga pakai baju hitam. Nggak ada. Yuk. Nggak ada yang baju hitam. Wahyu pasal 7. Ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Ya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Ya. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, Ya. memakai jubah putih Ya. dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Pakai jubah apa? Putih, Jubah hitam. Jubah apa pakainya? putih. Jubah putih. Jubah putih toh? Nah, jadi nggak ada yang jubah hitam. Jubah putih itu tanda kekudusan. Suasana sorga kudus. Sekali lagi baca Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Nah, Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. ya, Berdiri di depan tahta dan di hadapan anak domba. ya, Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. ya. Terus? Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Ya, terus? Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah Ya, sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. itu Amin. semua pujian yang ada di surga, nyanyian. Ya, nyanyian syukur, nyanyian pujian. Terus? Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, Ya. siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Ya, siapa yang pakai jubah-jubah putih itu? Ya, terus? Dan dari manakah mereka datang? Ya. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Ya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Nah, jadi ada juga orang yang diberi kesempatan karena tidak memenuhi syarat, dia ketinggalan. Tapi dia mempertahankan imannya. Nah, dia ada di kebangkitan pertama. Dia juga pakai jubah putih. Tapi itu sangat sulit lolos. Lebih baik kita penuh Roh Kudus, penuh firman Allah. Kita mau diterbangkan dengan dua sayap burung nasar. Ya, kita tinggalkan dunia, pergi ke angkasa, kata buat Tuhan Yesus. Sementara masa antikris kita disimpan oleh Tuhan. 3,5 tahun dipelihara jauh dari mata ular, kata Wahyu 12. Ya, lanjut.
Dan mereka telah mencuci jubah mereka Ya. dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Darah anak domba membuat apa? Putih. Kita ini dijadikan putih bersih oleh darah anak domba. Hari-hari ini saya banyak ingat lagu-lagu lama, heran sekali. Putih dan bersih bagaikan salju. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Putih dan bersih bagaikan salju. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju. Itu lagunya. Jadi kita ini dibasuh oleh darah Yesus. Putih bagai salju. Walaupun dosamu seperti kermisi, hitam seperti arang, akan jadi putih bersih oleh darah anak domba. Ya, basuhlah, dibasuh oleh darah anak domba. Lanjut dibaca. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah Ya. dan melayani Dia siang malam Nah, melayani siang malam di bait di sucinya. bait sucinya. Dalam Mazmur pernah dikatakan, aku rindukan ada di dalam pelataran rumah Allah sehari. Iya toh, rasanya tidak mau keluar. Kita ini sekarang diminta ke gereja, pendalaman Alkitab, diminta ibadah hari Minggu, pertemuan ibadah, masih toh banyak orang tidak mau datang. Ini zaman sebelum COVID, sekarang COVID semua orang kesempatan, ada pula yang tidak betul-betul lagi beribadah di rumah. Tidak pakai pakaian baik, bersih, rapi. Tidak persiapkan baik-baik. Ya, waktu kita awal-awal masa COVID ini, kita kan ibadah di rumah, perjamuan suci. Ada pelayan perjamuan suci di jemaat kita yang pakai dasi baik-baik. Dia melayani istri anaknya. Perjamuan suci di rumah. Di rumah. Pakai rapi. Seperti layaknya dia di gedung ibadah. Ada itu, masih ada videonya sama saya, masih tersimpan video. Dia sedang melayani istri, anak, pakai dasi. Ini bagus. Ada yang kumpul sekeluarga, dipasang sambung ke televisi, mereka beribadah keluarga. Bagus. Ya. Jangan sementara ibadah jalan kemana? Dapur. Jalan kemana? Ke sana. Duduk. Saya duduk di situ. Beribadah. Pakai bagus. Kecuali kita streaming, kita beribadah di gereja, ya lain. Kalau online, saya duduk baik-baik di rumah. Pakai baju rapi, bagus, beribadah, ya sama, namanya ibadah. Ibadah itu apa sih? Melayani. Orang di sorga itu siang malam melayani, betul? Baca lagi ayat 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah Ya. dan melayani Dia siang malam. Siang malam. Di sini orang beribadah tidak siang malam. Mazmur mengatakan lebih baik satu hari di pelataran rumah Allah daripada di tempat-tempat lain. Satu hari. Malam dia tidur. Tapi ini siang malam tidak ada orang tidur, melek semua. Tidak perlu tidur, tidak ada orang capek di sana. Menyanyi terus pun tidak capek. Loh ya, siang malam melayani, siang malam beribadah.
Kata melayani itu ibadah. Terus dibaca. Di bait sucinya. Ya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Ya. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Nah, tidak ada lagi yang bilang mau makan, Pak Pendeta, jangan lama-lama khotbah ya. Kita mau makan ini ya, haus lagi ya. Nggak ada yang rasa lapar, nggak ada yang haus. Terus? Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Nah, tidak ada lagi panas terik, tidak menimpa di surga itu, tidak panas, adem, tidak pakai AC, sejuk. Tidak pakai AC, di sini pakai. Oh, di surga tidak pakai. Tidak dingin, tidak panas, sejuk, enak tuh. Mau? Nanti waktunya ya, ya, ini surga. Ya, terus. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka. Ya. Dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Nah, disitulah jemaat domba-domba Tuhan dibawa ke mata air hidup, bukan mata air dunia. Jadi di sorga itu kita semuanya berpakaian kudus, melayani. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ya terjemahnya Wahyu 7 ayat 15. Itulah sebabnya mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan beribadah. Kalau situ melayani toh, beribadah kepadanya siang malam di dalam rumah Allah. Dan dia yang duduk di atas takhta itu akan hadir dengan mereka untuk melindungi mereka. Oh, orang yang beribadah melayani dapat perlindungan dari Tuhan. Jadi beribadah itu melayani itu beribadah. Jadi jangan malas beribadah. Kalau di dunia kita malas beribadah, malas melayani, bagaimana masuk surga? Suasana surga itu orang melayani siang malam. Baca lagi sekali ayat 15 Wahyu 7. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah. Ya. Dan melayani dia siang malam. Nah, melayani siang malam, malam siang, nggak ada habis-habisnya. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan beribadah, lah kita di sini beribadah seminggu 3 kali, pendalaman Alkitab, ibadah doa, ibadah umum, ibadah kaum muda, ibadah. Itu saja orang ngomel-ngomel. Betul ya? Lah kalau di sorga, siang malam, malam siang, melayani, lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Itu di sana tidak ada siang, tidak ada malam, terus suasana apa? Penyembahan. Allah menjadi sentral fokus, bukan dunia. Sekarang ini banyak orang fokusnya lain. Fokusnya yang kita layani Allah, bukan uang, bukan mamon. Itu ilah zaman akhir. Matius 6 mengatakan tidak ada orang bisa menyembah Allah sekaligus menyembah mamon. Puji Tuhan. Jadi di sana surga itu sentralnya, pusatnya, fokusnya adalah Allah. Tahtanya Allah. Itu kita puji dia. Nyanyikan nyanyian pujian. Demikian juga di bumi. Sentral kita, fokus kita haruslah pusat kehidupan kita Allah. Ya, itu pusat kita.
Ya kita harus belajar di bumi ini, belajar Allah itu pusat kehidupan. Ada satu ayat mengatakan, sampai dibuat lagu itu. Ya, tenar sekali itu lagunya. Siapakah milik saya di sorga? Ya, di bumi, di sorga. Kita baca itu ya, ada ayatnya. Mazmur 73 ayat 25. Ini yang terakhir. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Siapa gerangan padaku yang ada di sorga? Lanjut. Selain engkau Selain tidak engkau. ada yang kuingini di bumi. Tidak ada yang kuingini di bumi. Di bumi ini fokus, pusat perhatian kita, pusat hidup saya, Engkau Tuhan yang memberi saya kehidupan, nafas, yang melindungi saya. Siapa yang kuingini? Gak ada. Di bumi juga, seperti di sorga. Puji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kepada kita. Jadi kita belajar pendalaman Alkitab, kita dididik dalam kebenaran. Kita diajar, dinyatakan salah, memperbaiki kelakuan kita. Agar kita ada nanti di sana, semua pakai jubah putih. Di dunia kita punya wajah warna-warni, tapi nanti di sorga jubah putih. Lenan halus, putih berkilau-kilauan. Perbuatan benar, bukan perbuatan tidak benar. Ya, semoga ini memberi kita pengertian, pemahaman bagaimana di bumi dan di sorga. Jadilah kehendakmu, kata Matius 6 tadi, ayat 10, doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di sorga seperti di bumi. Atau di bumi seperti di sorga. Jadi suasana sorga turun. Tuhan memberkati kita. Senang sekali. Dan Tuhan mengajar kita bagaimana caranya supaya nanti kita penghuni sorga, punya pakaian putih. Fokus sentral kita adalah Tuhan. Bukan uang, mamon jadi penyembah berhala. Tidak. Mari melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Amin. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Aku mau jadi roti
jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tertumpah bagimu. Aku mau jadi saksi, saksi melakukan kehendakmu, melayani lebih sungguh, melayani. Siapa yang mau melayani Tuhan? Siapa yang senang beribadah? Lebih baik satu hari di pelataran rumah Allah daripada berada di tempat-tempat lain. Melayani, mengasihi Tuhan. Sebab di sorga siang malam melayani. Melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Angkat tangan saudara yang mau melayani. Kita mendengar firman, beribadah siang malam di sorga. Di dunia tidak setiap hari kita ke gereja, tapi setiap hari kita ada di rumah, kita bisa beribadah. Ketika kita bangun pagi, kita menyembah, memuji Tuhan. Itu beribadah. Abraham dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dalam perjalanan ke kota yang punya dasar. Itulah kota Yerusalem baru, yang kotanya dari emas tulen. Dia mendirikan mezbah, dia melayani, dia beribadah. Abraham ada di sorga, di bumi dia melakukan itu, ibadah. Dia senang beribadah. Tentu syaratnya beribadah, melayani, meninggalkan kejahatan, hidup dalam kekudusan, dalam kerendahan hati, tidak membanggakan sesuatu yang duniawi. Itu tadi suasana surga. Di bumi seperti di surga. Mari kita melayani dengan hati yang benar. Siapa saudara yang mau melayani Tuhan? Siapa yang mau katakan, di surga tidak ada yang lain yang kuingini kecuali Yesus? Mari angkat tanganmu. Haleluya, haleluya. Melayani lebih sungguh. Amin. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah, menjadi roti terpecah, jadi berkat. Aku mau jadi anggur yang tertumpah bagimu. Aku mau jadi saksi, jadi pelaku firman. Lakukan kehendakmu, melayani lebih sungguh, melayani. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Melayani lebih sungguh. Lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Terima kasih Tuhan, firman-Mu memberikan kami arahan. Mata kami memandang sorga, samar-samar memandang Tuhan dalam keadaan samar-samar dalam hadirat-Nya. Tapi Paulus mengatakan ada waktunya nanti ketika kami tetap sabar, bertekun, setia, kami akan memandang Tuhan muka dengan muka, dengan tidak berselubung. Itu kerinduan kami Tuhan. Terima kasih. Berkati semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita akan terima doa berkat. Kita selesaikan ibadah pendalaman Alkitab ini. Dan saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Mari semua bangkit berdiri. Yang di rumah, yang di sini semua berdiri. Mari melayani. Kita terima berkat Tuhan. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mari angkat tangan, terimalah berkat, kasih karunia anugerah, cinta kasih persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Bahkan sampai Tuhan datang kembali, kita diberkati dan menjadi berkat. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab hari ini, dan kita akan jumpa di ibadah-ibadah yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.